Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Zulfikar Ariandi dengan NIM 2892250040. Dosen pengampu Irfia Erija MPD University Pancasakti 2022-2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan penyusutan. Perhitungan penyusutan menghitung penyusutan dan memilih metode penyusutan adalah salah satu praktek akuntansi yang paling sulit untuk dilakukan dengan benar. Namun, jika Anda tidak melakukan perhitungan penyusutan, ini dapat menghabiskan uang Anda. Banyak pemilik bisnis yang merasa menghitung depresiasi terlalu rumit atau mengharuskan mereka membayar terlalu banyak untuk akuntan mempertimbangkan untuk tidak melakukan perhitungan depresiasi. Hal ini adalah kesalahan yang dapat merugikan bisnis. Anda jauh lebih banyak daripada penghematan apapun dari akuntansi Anda. 2. Metode penyusutan garis lurus. Ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk menghitung penyusutan. Ini juga dikenal sebagai metode cicilan tetap. Di bawah metode ini, jumlah yang sama dibebankan untuk penyusutan setiap aset tetap di setiap periode akuntansi. Jumlah yang seragam ini dibebankan sampai aset berkurang menjadi nihil atau nilai sisa pada akhir taksiran masa manfaatnya. Jadi, metode ini mendapatkan namanya dari grafik garis lurus. Grafik ini disimpulkan setelah memplot jumlah penyusutan yang sama untuk setiap periode akuntansi selama masa manfaat aset. Dengan demikian, jumlah penyusutan dihitung dengan hanya membagi selisih antara harga perolehan atau nilai buku dari aset tetap dan nilai sisa dengan masa manfaat aset. 3. Metode persentase dari nilai buku. Seperti halnya metode angka-angka tahun, dalam metode persentase dari nilai buku ini, depresiasi tahunan juga tidak sama besarnya antara depresiasi tahun yang satu dengan tahun lainnya. Jumlah beban depresiasi makin lama semakin menurun. Perbedaan metode ini dengan metode angka tahun adalah terletak pada cara perhitungannya. Dalam metode ini, depresiasi dihitung berdasarkan suatu persentase tertentu yang dikalikan dengan nilai buku aktiva. Seperti kita ketahui, nilai buku aktiva makin lama akan semakin kecil. Oleh karena itu, jika suatu persentase tetap Universitas Sumatera Utara dikalikan dengan nilai buku semakin kecil, maka jumlah depresiasi tahunan juga akan semakin menurun. Aktiva tetap dianggap akan memberikan kontribusi terbesar pada periode di awal-awal masa penggunaannya, dan akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang semakin besar di periode berikutnya, seiring dengan semakin berkurangnya umur ekonomis atas aktiva tersebut. 4. Penyusutan metode satuan jam kerja. Pada konsep dasarnya, pemikir dan dasar dari penyusutan metode satuan jam kerja didasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset disebabkan berapa jam lama aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Belum tentu aset tetap berkurang nilai garai lama waktu suatu aset yang dimiliki perusahaan. Jadi di sini metode ini berdasarkan bahwa berkurangnya suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakaian, bukan lama waktu aset tersebut saat tahun beroperasi. Contoh gampangnya, motor yang baru dibeli lalu dipakai tiap hari, maka motor itu akan cepat rusak atau paling tidak cepat membutuhkan biaya perawatan yang lebih dibandingkan jika motor itu jarang digunakan. 5. Penyusutan metode satuan hasil produksi. Dalam penyusutan aktiva tetap dengan metode satuan hasil produksi, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan oleh sebuah aktiva pada periode berjalan. Dengan kata lain, beban penyusutan dihitung berdasarkan satuan hasil produksi, sehingga beban penyusutan tiap periode akan berfluktuasi mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan. Metode satuan hasil produksi mengalokasikan biaya penyusutan berdasarkan atas proporsi pemakaian aset tetap yang sebenarnya. Metode hasil produksi sebagian besar acuan dalam mengalokasikan beban penyusutan aktiva untuk setiap periode akuntansi. Beban penyusutan dalam metode satuan hasil produksi diperlukan sebagai beban variabel sesuai dengan unit output yang dihasilkan aset tetap tiap periode.
Jadi, metode ini masuk kategori depresiasi berdasarkan faktor penggunaannya. Metode ini memandang beban penyusutan sejalan dengan tingkat pemakaiannya. Ideal metode asli produksi diterapkan pada jenis aset tetap mesin produksi. 6. Penyusutan metode jumlah angka tahun. Pada dasarnya, metode penyusutan aset tetap berdasarkan jumlah angka tahun, mempunyai dasar konsep yang mirip dengan konsep metode penyusutan saldo menurun. Metode jumlah angka tahun merupakan penyusutan dipercepat berdasarkan pada pertimbangan biaya maintenance, serta perbaikan aktiva tetap semakin lama cenderung bertambah seiring pertambahan usia aktiva tetap itu sendiri. Layaknya metode saldo menurun, semakin lama aset tetap beroperasi, maka tingkat ausnya semakin tinggi. Butuh biaya pemeliharaan yang makin tinggi dengan kontribusi bagi perusahaan yang menurun. Tidak sejos saat awal-awal aset tetap tersebut diperoleh. Mesin contohnya, makin lama makin menurun performanya. Tidak seperti awal-awal mesin baru, mesin yang lebih lama cenderung menurun performanya. Nilai penyusutan yang berkurang pada periode berikutnya akan diimbangi oleh meningkatnya biaya peningkatan dan juga perbaikan. Mesin tua kerjanya sudah tidak optimal, cepat rusak. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.